Kisah nyata pembunuhan misionaris sejati almarhum Pastor Henricus Conradus Becker SVD dikutip dari berbagai sumber dan dinarasikan oleh Karya Vince. Simak kisahnya. Hari itu, Kamis 19 April 1956, umat di Paroki Hati Amat Kudus Lerek, tepatnya di Desa Lerek, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, sangat kehilangan seorang misionaris sejati. Dia adalah almarhum Pastor Henricus Conradus Becker SVD atau semasa hidup akrab disapa Pastor Becker. Ia dibunuh oleh orang yang justru sebelumnya diselamatkan dari sakit menahun dan tak punya pekerjaan. Dia adalah Bernardus Baha Laluga, pria asal kampung Watuawer, Desa Atakore, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Almarhum Pastor Becker SVD adalah buah cinta dari pasangan suami istri Matthias Becker dan Maria van Wijek. Beliau lahir di Velden, Limburg, Belanda pada tanggal 9 September 1912 dan ditabiskan menjadi imam Katolik dalam tarekat Societas Verbi Divini atau SVD, Serikat Sabda Allah, pada tanggal 22 Agustus 1937 di Belanda. Setelah itu, pada tanggal 20 September 1938, ia ditugaskan ke Indonesia dan pada tanggal 21 Oktober 1938, ia tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, selanjutnya ke Ende dan menuju Seminari Mataloko di Kabupaten Ngada untuk belajar bahasa Indonesia. Setelah menguasai bahasa Indonesia dan beberapa bahasa daerah di Pulau Flores, bulan Maret 1939, Pastor Becker ditugaskan sebagai pastor pembantu di Stasi Waiwerang, Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur. Setahun kemudian, tepatnya Mei 1940, ia dipindah tugaskan ke Paroki Lerek. Namun, 2 tahun kemudian, pada tanggal 9 Juni 1942, Pastor Becker ditangkap oleh tentara Jepang. Ia lantas dibawa dan ditahan di Sulawesi hingga tahun 1945. Setelah dibebaskan tentara Jepang, pastor yang memiliki suara emas dan akrab dengan alat musik terompet ini kembali ke Lerek melayani umat Paroki Lerek dan Lama Lerang. Dalam pelayanannya kepada umat Paroki Lerek, disinilah ia bertemu dengan seorang pemuda dari suku Wawin atau Tuan Tanah di Watuawer yang bernama Bernardus Baha Laluga. Saat itu Laluga sedang sakit keras dan karena pelayanan kasih dan cinta yang Pastor Becker tabur, lantas membawa Laluga ke Larantuka untuk berobat. Setelah sembuh dari sakit, Laluga disekolahkan di sekolah pertukangan dan setelah selesai mengenyam pendidikan tukang itu, Laluga bersama tukang yang lain diberi pekerjaan menyelesaikan proyek pembangunan Gereja Katolik Riang Kemie di Flores Timur. Laluga kembali ke Leweleba
dan bekerja di perbengkelan misi Lewoleba di bawah kepemimpinan Bruder Patricius. Sekitar Januari 1956, secara diam-diam Laluga pulang ke Watuwawer, kampung halamannya di Desa Atakore, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dengan membawa serta beberapa perkakas tukang, sepasang sepatu, dan satu buah kain serbet milik perbengkelan misi Lewoleba. Bruder Patricius merasa bahwa ada barang misi yang hilang, maka Bruder pun mengirim nota kepada Pastor Becker yang isi notanya mengatakan bahwa ada barang yang hilang dan tolong cek di Laluga. Pastor Becker pun merespon dan mendatangi rumah Laluga yang berada di belakang gereja Watuwawer. Sesampainya di rumah Laluga, Pastor Becker menemukan barang yang dilaporkan hilang oleh Bruder Patricius, yakni beberapa perkakas tukang, sepasang sepatu, dan satu kain serbet. Saat itu juga, Pastor Becker langsung menegur dan menasihati Laluga dengan baik bahwa apa yang diperbuatnya adalah dosa. Cerita tentang apa yang dilakukan Laluga menyebar ke berbagai pelosok paroki Lerek. Laluga lantas dicap oleh warga sebagai pencuri. Akibatnya, Laluga merasa malu dan di hari-hari berikutnya, ia lebih banyak berdiam diri di dalam rumahnya. Inilah awal mula pemicu pembunuhan karena teguran pastor ke Laluga. Apalagi selain Laluga, Pastor Becker juga pernah menegur 3 tokoh penting di Watuwawer yang memiliki istri lebih dari 1. Menurut Pastor Becker, memiliki istri lebih dari 1 dalam ajaran Katolik adalah dosa. Teguran ini juga yang diduga membuat 3 tokoh penting yang kini telah meninggal dunia itu tersinggung dan marah kepada Pastor Becker. Suatu waktu di awal bulan April 1956, ketiganya mengundang Laluga ke salah satu rumah dari ketiga tokoh itu. Di situ, mereka memprovokasi Laluga agar segera membunuh Pastor Becker. Laluga pun setuju dan hari yang ditentukan pun tiba. Pada tanggal 19 malam itu, Pastor Becker yang sedang berdoa di dalam kamarnya dikejutkan oleh 3 ketukan di pintu. Setelah pintu dibuka, ternyata di depannya berdiri sosok orang yang sangat familiar. Dia adalah Laluga, laki-laki yang pernah dibawanya ke Larantuka untuk berobat dan belajar pertukangan. Laluga segera mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan pastor. Laluga kemudian membungkukkan badannya dan mencium tangan pastor. Perilaku Laluga ini digambarkan seperti Yudas Iskariot saat menyerahkan Yesus Kristus kepada imam-imam fasik. Setelah berjabat tangan dan mencium tangan Pastor Becker, Laluga dipersilahkan masuk. Pada saat yang sama, Pastor Becker membalikkan badannya ke arah kamar sambil memegang lampu lentera. Memanfaatkan kesempatan itu, Laluga mengambil parang yang sengaja dibawanya dan disembunyikan di samping pintu depan rumah pastor. Laluga kemudian mengikuti pastor ke dalam rumah dan dengan wajah penuh marah langsung membacok Pastor Becker hingga meninggal di tempat. Setelah membunuh Pastor Becker, Laluga ditangkap oleh Opas Bolikolin.
Laluga kemudian dibawa ke rumah tahanan Kerajaan Labala. Kerajaan Labala merupakan satu-satunya kerajaan di Pulau Lembata yang berada di pantai selatan Pulau Lembata saat itu. Setelah diperiksa dan dibuatkan berita acara pembunuhan, Laluga dibawa oleh Opas Bolikolin dan pasukannya dari Lebala ke Larantuka menggunakan perahu. Sesampainya di Larantuka, Laluga diserahkan ke aparat kejaksaan, selanjutnya dibawa ke Ende, dan seterusnya dibawa ke penjara di Pulau Nusa Kambangan. Jasad Pastor Beker dibawa ke Lamalera dan terus menuju Larantuka. Pastor Beker kemudian dimakamkan pada tanggal 21 April 1956 di Larantuka. Misa pemakaman Pastor Beker saat itu dipimpin oleh Uskup Larantuka, Monsinyur Gabriel Manek SVD. Setelah 50 tahun berlalu, atau pada Jumat tanggal 14 Juli 2006, kerangka Pastor Beker dibawa pulang dari Larantuka ke Watuawer. Kerangkanya kemudian dimakamkan pada tanggal 19 Juli 2006 di sebuah taman yang dibuat persis di tempat Pastor Beker dibunuh, atau di sebelah kanan bagian depan gereja Watuawer. Sedangkan Laluga, setelah bebas dari penjara Nusa Kambangan, ia kembali ke Watuawer. Ia kemudian menikah dan memiliki anak. Namun pada tanggal 18 Oktober 1996, Laluga meninggal dunia dan jasadnya dikuburkan di sebuah lahan di dekat rumahnya. Pada tanggal 19 April, umat Katolik Paroki Lerek selalu misa untuk memperingati kematian Pastor Beker. Misa memperingati kematian Pastor Beker bukan untuk mengungkit siapa yang salah dan siapa yang benar di masa lampau. Namun peristiwa pembunuhan itu adalah rencana Tuhan untuk iman gereja Katolik. Saat ini hubungan umat gereja dengan keluarga Laluga yang juga penganut Katolik sudah sangat baik. Itu sebabnya saat ini makam Laluga menjadi titik start prosesi ziarah memperingati kematian Pastor Beker. Bahkan pada tahun 1984, keluarga Pastor Beker pernah datang ke Watuawer untuk melihat dari dekat monumen Pastor Beker. Saat itu, keluarga Pastor Beker sempat mengunjungi Laluga di rumahnya di Watuawer. Keluarga Pastor Beker tidak marah, apalagi dendam. Mereka bahkan bersyukur bahwa anak mereka yang bekerja sebagai misionaris habis-habisan menjadi martir Kristus. Bahkan menurut mereka, kematian itu sebagai mahkota pelayanan anak mereka. Keluarga Pastor Beker juga memberi banyak sekali oleh-oleh dari Belanda untuk Laluga dan keluarganya. Demikian kisah nyata ini, bahagia di kediaman Bapa Surgawi, Pastor Hendrikus Konradus Beker SVD.